Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Arif dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Hananela Aziza dengan NIM 2023-60191. Saya akan mempresentasikan analisis perumusan strategi perusahaan Metal Inc. Metal Inc. ini merupakan perusahaan global di bidang play and family entertainment yang didirikan pada tahun 1945 oleh Harold Madsen dan Elliot Handler. Awalnya, Metal Inc. ini memproduksi bingkai foto dan furnitur mini, lalu kemudian berkembang menjadi perusahaan mainan dengan merek ikonik. Saat ini, Metal tidak hanya berfokus pada penjualan mainan, tetapi juga bertransformasi menjadi perusahaan berbasis intellectual property. Produk utama dari Metal ini, yang pertama ada mainan anak, yang dapat kita temukan di mall-mall besar, di store seperti Toy City, Toys Kingdom, Kid Station, dan lainnya. Mainannya ini ada Barbie, Hot Wheels, Fisher Price, Uno, American Girl, Monster High, lalu ada Polly Pocket, dan lain-lain. Yang kedua ada digital games dan mobile games yang dapat kita temukan di Play Store dan App Store seperti Uno Mobile dan Hot Wheels Unlimited. Yang ketiga ada film dan konten hiburan seperti Barbie the Movie, Monster High, dan Thomas and Friends. Visi dari Metal Inc. ini adalah memperdayakan setiap generasi untuk mengeksplorasi keajaiban masa kanak-kanak dan mencapai potensi terbaik mereka. Misinya menciptakan produk dan pengalaman inovatif yang menginspirasi para penggemar, menghibur audiens, serta mengembangkan anak-anak melalui permainan. Struktur bisnis dari Metal Inc. ini, Metal Inc. berbasis portofolio produk dan lini usaha yang terdiri dari yang pertama ada Toy Products Division, lalu yang kedua Entertainment Division, yang ketiga Digital Game Division, dan yang terakhir Licensing and Intellectual Property Management. Lalu selanjutnya ada analisis lingkungan eksternal, yaitu PESEL Analysis. Pada bagian political, yang pertama itu tarif perdagangan internasional dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi. Lalu kebijakan impor dan ekspor dapat mempengaruhi rantai pasok global metal. Lalu ketidakstabilan geopolitik dapat mengganggu aktivitas bisnis internasional. Lalu ada ekonomik. Yang pertama, inflasi mempengaruhi daya beli konsumen terhadap produk mainan. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi pendapatan global perusahaan. Yang ketiga, kondisi ekonomi global mempengaruhi pola pengeluaran konsumen. Lalu yang ketiga ada social. Perubahan preferensi anak menuju digital entertainment meningkat. Terus yang kedua, meningkatnya penggunaan teknologi mengubah pola bermain anak. Yang ketiga, konsumen semakin memperhatikan nilai edukasi dan pengalaman interaktif pada produk. Selanjutnya ada technological. Yang pertama, perkembangan AI mendukung inovasi dan efisiensi operasional. Yang kedua, pertumbuhan mobile games dan digital play membuka peluang bisnis baru. Lalu yang ketiga, e-commerce dan data analytics membantu memahami perilaku pelanggan. Lalu selanjutnya, environmental. Tuntutan penggunaan material ramah lingkungan semakin meningkat. Lalu pengurangan limbah dan penggunaan kemasan berkelanjutan menjadi perhatian perusahaan. Yang ketiga, isu perubahan iklim dapat mempengaruhi rantai pasok dan operasional. Yang terakhir adalah legal. Yang pertama, regulasi keamanan produk anak harus dipenuhi perusahaan. Lalu perlindungan data dan privasi konsumen menjadi perhatian yang penting. Yang ketiga, perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI penting bagi keberlanjutan bisnis metal. Selanjutnya ada analisis industri 5 Force Model Porter. Yang pertama ada new entrants. New entrants ini tingkatnya medium. Analisisnya dibutuhkan investasi besar untuk membangun merek global. Brand metal juga menjadi hambatan bagi pemain baru. Lalu perkembangan digital membuka peluang pemain baru. Strategi yang dapat dilakukan itu adalah memperkuat inovasi dan pengembangan IP, lalu meningkatkan diferensiasi produk. Selanjutnya ada suppliers, tingkatnya low to medium. Kenapa? Karena metal ini memiliki jaringan pemasok global yang luas. Skala perusahaan yang besar meningkatkan posisi tawar. Lalu gangguan supply chain dapat mempengaruhi biaya produksi. Strateginya itu adalah diversifikasi pemasok dan meningkatkan efisiensi rantai pemasok. Selanjutnya ada buyers, tingkatnya itu high, karena konsumen memiliki banyak pilihan merek mainan dan hiburan. Lalu retailer besar memiliki pengaruh terhadap distribusi produk.
Preferensi konsumen juga dapat berubah dengan cepat. Strateginya meningkatkan inovasi produk dan digital play, memperkuat loyalitas pelanggan melalui brand dan IP. Substitutes, tingkatnya itu high, analisisnya itu video games dan hiburan digital menjadi alternatif. Perubahan pola bermain anak menuju digital meningkat. Lalu teknologi meningkatkan variasi produk pengganti. Strateginya itu mengembangkan digital play dan mobile games, dan mengintegrasikan pengalaman fisik dan digital. Lalu yang terakhir ada rivalry, tingkatnya itu high. Kenapa? Karena persaingan dengan Hasbro, Lego, Bandai cukup tinggi. Lalu kompetisi terjadi pada inovasi, harga, dan merek. Perusahaan terus mengembangkan produk baru. Strateginya memperkuat diferensiasi merek dan IP, serta meningkatkan efektivitas pemasaran global. Selanjutnya ada analisis internal perusahaan, yaitu Resource Based View atau RBV. Sumber daya atau kapabilitasnya ada 5, yaitu yang pertama, Intellectual Property atau IP dan merek global. Mattel ini memiliki merek global yang kuat seperti Barbie, Hot Wheels, dan lainnya yang memiliki pengenalan merek tinggi serta loyalitas konsumen yang kuat di berbagai negara. Lalu ada teknologi dan inovasi. Mattel memanfaatkan teknologi dalam mengembangkan produk baru dan menyesuaikan produknya dengan tren konsumen sehingga mampu mempertahankan daya saing di industri mainan global. Yang ketiga ada jaringan manufaktur dan distribusi global. Mattel memiliki fasilitas manufaktur dan jaringan distribusi internasional yang memungkinkan produk menjangkau pasar global secara efisien. Lalu yang keempat, SDM global. Mattel didukung tenaga kerja global yang memiliki keahlian dalam desain produk, pemasaran, manufaktur, dan pengembangan bisnis. Lalu yang terakhir, reputasi perusahaan. Mattel ini berdiri sejak 1945. Jadi mereka ini memiliki reputasi kuat sebagai salah satu perusahaan mainan terbesar di dunia dan dipercaya oleh konsumen lintas generasi. Selanjutnya ada Frio Analysis. Frio Analysis ini digunakan untuk mengetahui apakah sumber daya yang dimiliki Mattel dapat menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Frio terdapat dari 4 aspek, yaitu valuable atau bernilai, rare atau langka, inimitable atau sulit ditiru, dan organized, yaitu apakah perusahaan sudah mampu memanfaatkan sumber daya tersebut dengan baik. Sumber daya yang pertama itu adalah portofolio merek dan intellectual property, seperti Barbie, Hot Wheels, Uno, dan Fisher-Price. Semua indikator Frio terpenuhi karena merek-merek tersebut memiliki nilai tinggi, tidak dimiliki banyak pesaing, sulit ditiru karena dibangun selama puluhan tahun, dan Mattel mampu mengelolanya melalui berbagai produk serta bisnis entertainment. Karena memenuhi seluruh aspek Frio, hasilnya adalah keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang kedua, kemampuan Mattel mengembangkan IP menjadi film, serial, dan konten digital, contohnya kesuksesan film Barbie. Kemampuan ini juga memenuhi seluruh aspek Frio karena memberikan nilai tambah masih relatif jarang dimiliki perusahaan mainan lain dalam skala yang sama, sulit ditiru, dan didukung oleh organisasi yang mampu mengelola bisnis entertainment. Sehingga kemampuan ini menghasilkan keunggulan kompetitif berkelanjutan. Yang ketiga, reputasi global dan kepercayaan konsumen. Sumber daya ini bernilai, cukup langka, dan dikelola dengan baik oleh Mattel. Namun, reputasi masih bisa dibangun oleh perusahaan lain dalam jangka panjang sehingga tidak sepenuhnya tuh sulit ditiru. Oleh karena itu, hasilnya adalah keunggulan kompetitif sementara. Yang keempat, jaringan distribusi dan operasi global. Walaupun jaringan ini memberikan nilai bagi perusahaan dan dikelola dengan baik, banyak perusahaan besar seperti Hasbro atau Lego juga memiliki jaringan distribusi global yang serupa. Karena tidak tergolong langka dan relatif dapat ditiru, hasilnya hanya paritas kompetitif, yaitu Mattel mampu bersaing tetapi tidak memiliki keunggulan khusus. Yang terakhir adalah kemampuan inovasi dan pengembangan produk. Kemampuan ini tentu bernilai karena membantu menciptakan produk baru. Namun, inovasi juga dilakukan oleh hampir semua perusahaan mainan besar, sehingga tidak tergolong langka dan relatif mudah ditiru. Akibatnya, sumber daya ini juga menghasilkan paritas kompetitif.
Selanjutnya ada analisis internal perusahaan, yaitu core competencies. Yang pertama, pengelolaan intellectual property global. Jadi kemampuan mengelola dan mempertahankan nilai merek ikonik seperti Barbie, Hot Wheels, Fisher-Price, sehingga tetap relevan dan diminati konsumen di seluruh dunia. Lalu core competencies-nya kedua, itu global brand management, yaitu kemampuan membangun, memelihara, dan memperkuat merek global di berbagai pasar internasional. Lalu yang ketiga, transformasi IP menjadi entertainment, kemampuan mengembangkan IP menjadi film, serial, game digital, dan lisensi yang menciptakan sumber pendapatan di luar penjualan mainan. Lalu, inovasi produk berbasis konsumen, kemampuan memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen untuk mengembangkan produk yang inovatif serta mempertahankan daya saing global. Pada slide selanjutnya, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi Mattel menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Mattel memiliki beberapa kekuatan utama. Yang paling menonjol adalah portofolio merek dan intellectual property yang sangat kuat, seperti Barbie, Hot Wheels, Uno, Fisher-Price, dan lainnya. Merek-merek tersebut sudah dikenal secara global sehingga memberikan keunggulan dibanding pesaing. Selain itu, Mattel tidak hanya menjual mainan, tetapi juga mengembangkan bisnis entertainment melalui film, serial, dan konten digital. Perusahaan juga memiliki jaringan distribusi yang luas, kemampuan inovasi produk yang berkelanjutan, serta reputasi sebagai salah satu perusahaan mainan terbesar di dunia. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Di sisi lain, Mattel juga memiliki beberapa kelemahan. Penjualannya masih dipengaruhi musim, terutama saat liburan, sehingga pendapatan belum stabil sepanjang tahun. Mattel juga masih bergantung pada retailer besar seperti Walmart, Target, dan Amazon di luar negeri, dan kalau di Indonesia seperti yang sudah saya sebutkan, ada Toy City, Toys Kingdom, Kid Station, dan lainnya. Selain itu, perusahaan harus mengeluarkan biaya pemasaran dan pengembangan merek yang cukup tinggi agar tetap kompetitif. Keberhasilan produk juga sangat dipengaruhi oleh tren konsumen serta masih bergantung pada pihak ketiga dalam proses manufaktur dan logistik. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Dari sisi peluang, industri entertainment dan lisensi terus berkembang sehingga membuka kesempatan bagi Mattel untuk memperluas sumber pendapatannya. Selain itu, perkembangan game digital, e-commerce, dan penjualan langsung ke konsumen atau DTC juga memberikan peluang untuk meningkatkan penjualan. Pasar kolektor dewasa juga terus tumbuh, dan pemanfaatan teknologi AI dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Sementara itu, ancaman yang dihadapi Mattel berasal dari persaingan yang sangat ketat dengan Hasbro, Lego, dan perusahaan mainan lainnya. Perubahan tren konsumen yang cepat juga membuat perusahaan harus terus berinovasi. Selain itu, terdapat resiko penurunan daya beli, kebijakan tarif perdagangan global, serta resiko pelanggaran hak KI dan pemalsuan produk. Berdasarkan faktor-faktor SWOT tersebut, selanjutnya menyusun matriks TWS untuk menentukan strategi yang paling sesuai bagi Mattel. Lalu selanjutnya ada matriks TWS, bagaimana faktor-faktor SWOT yang tadi sudah dijelaskan dikombinasikan menjadi beberapa alternatif strategi. Yang pertama itu ada strategi SO, yaitu Strength Opportunities. SO1-nya, Mattel memanfaatkan kekuatan mereknya untuk memperluas bisnis entertainment seperti film, serial, dan lisensi sehingga memperoleh sumber pendapatan baru. Lalu SO2-nya, Mattel memperkuat penjualan digital melalui e-commerce dan DTC dengan didukung inovasi produk dan jaringan distribusi global. Lalu, selanjutnya ada strategi ST, yaitu Strength Threats. Strategi ST ini menggunakan kekuatan perusahaan untuk menghadapi ancaman. ST1-nya, Mattel memanfaatkan kekuatan merek dan inovasi produknya agar tetap berbeda dari pesaing seperti Hasbro dan Lego. Lalu ST2-nya, perusahaan memperluas bisnis entertainment dan konten digital agar tetap relevan meskipun tren pasar dan persaingan terus berubah. Lalu selanjutnya ada strategi WO atau Weakness Opportunities. Strategi WO ini bertujuan memanfaatkan peluang untuk mengurangi kelemahan perusahaan. WO1, Mattel, memperluas pendapatan dari entertainment, lisensi, dan konten digital agar tidak terlalu bergantung pada penjualan musiman.
WO2-nya, perusahaan meningkatkan penjualan melalui e-commerce dan DTC sehingga ketergantungan pada retailer besar dapat dikurangi. Selanjutnya ada strategi WT, yaitu Weakness Threats. Strategi WT ini berfokus pada meminimalkan kelemahan sekaligus mengurangi resiko dari ancaman. WT1-nya, Metal, meningkatkan riset pasar dan analisis perilaku konsumen agar produk baru lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. WT2-nya, perusahaan melakukan diversifikasi pemasok, manufaktur, dan mitra logistik sehingga risiko akibat gangguan perdagangan global dan ketergantungan pada pihak ketiga dapat diminimalkan. Selanjutnya ada formulasi strategi bisnis. Strategi bisnis yang dapat dipilih Metal adalah differentiation strategy. Kenapa? Karena Metal mengandalkan kekuatan merek global, intellectual property, inovasi produk, serta pengembangan bisnis entertainment yang menciptakan nilai tambah dan sulit ditiru oleh pesaing. Faktor pendukungnya, portofolio merek dan IP global yang kuat seperti Barbie, Hot Wheels, dan merek terkenal lainnya. Diversifikasi bisnis ke entertainment, licensing, dan digital content. Lalu selanjutnya, kemampuan inovasi produk yang berkelanjutan. Lalu, fokus pada pasar kolektor dewasa, adult fans and collectors, dan produk premium. Lalu, reputasi global yang kuat sebagai salah satu perusahaan mainan terbesar di dunia. Formulasi strategi fungsional. Pada bagian pemasaran, mengoptimalkan pemanfaatan merek dan intellectual property melalui pemasaran digital, komunitas pelanggan, serta memperluas penjualan melalui e-commerce dan direct-to-consumer or DTC. Lalu selanjutnya operasi, meningkatkan efisiensi rantai pasok global, memperkuat kolaborasi dengan mitra manufaktur, serta memanfaatkan AI dan analisis data untuk meningkatkan ketepatan perencanaan produksi, pengelolaan persediaan, dan distribusi. Lalu pada bagian SDM, mengembangkan kompetensi karyawan di bidang inovasi produk, teknologi digital, analisis data, dan entertainment bisnis melalui program pelatihan pengembangan karir serta peningkatan budaya inovasi perusahaan. Lalu selanjutnya keuangan mengalokasikan investasi secara strategis pada pengembangan merek, intellectual property, entertainment, digital content, dan teknologi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang. Sekaligus menjaga efisiensi biaya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Lalu selanjutnya, teknologi informasi memperluas pemanfaatan AI, analitik data, dan platform digital untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan pengalaman pelanggan, serta memperkuat pengembangan produk dan bisnis digital. Selanjutnya ada prioritas implementasi strategi. Program strategisnya yang pertama itu optimalisasi pemasaran berbasis IP dan DTC. Tujuannya meningkatkan engagement pelanggan, memperkuat loyalitas merek, dan mendorong pertumbuhan penjualan melalui kanal digital. Jangka waktu itu pendek, adalah 1 tahun. Lalu program strategis yang kedua adalah pengembangan AI, digital play, dan bisnis entertainment untuk mendukung inovasi bisnis. Tujuannya meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas sumber pendapatan melalui inovasi produk, mobile games, konten digital, dan pemanfaatan AI. Jangka waktunya menengah 2-3 tahun. Implementasi brand-centric strategy untuk memperkuat ekosistem IP global. Tujuannya meningkatkan keunggulan kompetitif dan menciptakan pertumbuhan perusahaan yang berkelanjutan melalui optimalisasi nilai merek dan IP. Jangka waktunya itu panjang, lebih dari 3 tahun. Kesimpulannya dan rekomendasi, temuan utama, Metal ini memiliki keunggulan kompetitif melalui portofolio merek global dan IP yang kuat. Perusahaan juga sedang menerapkan brand-centric strategy dengan memperluas bisnis entertainment, digital play, dan pemanfaatan AI. Meskipun menghadapi tantangan seperti dinamika perdagangan global dan perubahan preferensi konsumen, Metal memiliki peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan melalui inovasi produk dan optimalisasi nilai IP. Lalu strategi yang direkomendasikan adalah differentiation strategy karena Metal memiliki keunggulan kompetitif yang kuat melalui portofolio merek global dan IP seperti Barbie, Hot Wheels, dan lainnya yang didukung oleh kemampuan inovasi produk, pengembangan bisnis entertainment dan digital play, serta reputasi global yang sulit ditiru oleh pesaing. Potensi manfaat bagi perusahaan itu adalah meningkatkan daya saing dan memperkuat posisi Metal di industri mainan dan hiburan global, memperkuat loyalitas pelanggan, serta memperluas basis fans dan kolektor. Lalu menciptakan sumber pendapatan baru
melalui entertainment licensing dan digital games, lalu meningkatkan efisiensi operasional melalui pemanfaatan AI dan teknologi digital, lalu mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Ini daftar referensinya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.